A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Insyaallah akan kita lanjutkan mudarasah mudzakarah kitab Tafsirul Jalalain beserta syarahnya. Dan seperti biasa insyaallah di akhir nanti kita buka ruang untuk diskusi. Kita masuk di surat 113 yaitu surat Al-Falaq. Dan dari surat Al-Isra sampai surat Al-Isra kemudian sampai Anas, kemudian Al-Fatihah dan awal Al-Baqarah itu adalah taklifan dari Imam Mahalli. Kemudian beliau meninggal. Jadi beliau itu mulai nulis tafsir dari surat Al-Isra, bukan dari Al-Fatihah, dari tengah. Jadi ketika beliau meninggal, Al-Baqarah sampai An-Nahl itu belum ditafsirkan. Dilanjutkanlah oleh Imam Suyuti setelah Imam Mahalli. Maka dinamakan Jalalain, seperti itu. Jadi ini kalau surat Al-Falaq ini taklifannya siapa? Taklifannya dari Imam Jalaluddin Mahalli. Bismillah, kita mulai ya. Suratul Falaq. Surat Al-Falaq. Makkiyatun au madaniyatun. Kenapa makkiyatun au madaniyatun? Walaupun yang masyhur dari surat Al-Falaq ini adalah makkiyah, dan kita sering dalam pelajaran ulumul Quran salah satu khosois surat makkiyah itu kan pendek-pendek, terus tidak berbicara tentang hukum tapi berbicara tentang tauhid. Dan ciri khas itu bisa dilihat di surat Al-Falaq ini. Tetapi Imam Mahalli mengatakan au madaniyatun, itu juga ada argumennya, yaitu riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas ya. Jadi riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu mengatakan bahwasannya surat ini adalah madaniyah, walaupun yang masyhur adalah makkiyah. Wa ayatuha, dan jumlah ayat yang ada di surat Al-Falaq ini adalah khamsu ayatin. Kemudian Imam Mahalli rahimahullah ta'ala menyebutkan sebab turunnya surat Al-Falaq ini di awal surat. Nazalat hadhihi suratu, turun surat Al-Falaq ini, wallati ba'daha, yaitu surat Anas. Surat Al-Falaq dan surat Anas ini turun ketika apa? Turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disihir. Nah, dan kisah penyihiran Nabi itu kan terjadi di mana? Di Madinah, kan? Kisah penyihiran Nabi ini terjadi di Madinah. Nah, inilah yang mengatakan bahwasanya surat ini ya itu dinamakan dengan surat Madaniyah, seperti itu. Karena sebab turunnya adalah kisah disihirnya Nabi, seperti itu. Nah, seperti itu. Fakanat ba'dal hijrati. Jadi ini yang menjadi argumen bahwasannya surat Al-Falaq dan Anas itu madaniyah karena sebab nuzulnya adalah obat sihir. Nah, Al-Falaq itu kan berapa ayat? 5 ayat.
An-Nas berapa ayat? 6 ayat. 5 tambah 6 berapa? 11. Dan di dalam riwayat hadis yang ada di buhul sihir ikatan itu ada 11 talian. 11 talian, 11 ikatan. Setiap Rasulullah membaca satu ayat, satu ikatannya lepas sampai akhirnya sihirnya lepas semuanya. Taib. Tetapi yang masyhur kan Makkiyah, bukan Madaniyah. Bagaimana pendapat yang masyhur atau jumhur, kita katakan mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya surat An-Nas ini atau Al-Falaq ini Makkiyah, sementara ini kisah Nabi disihir ini terjadi di Madinah, ya kan, terjadi setelah hijrah. Bagaimana dinamakan Makkiyah? Nah, ini penafsirannya seperti ini. Surat ini, Al-Falaq dan An-Nas ini sudah turun sejak sebelum hijrah. Tetapi ketika kejadian sihir, wahyu Allah kembali turun untuk membaca 2 surat ini sebagai obat sihir. Jadi ayat ini bukan turunnya ketika sihir, sudah turun sejak dulu, tetapi ketika ada sihir, Allah memerintahkan, memberitahukan kepada Nabi akan fadilah khusus dari 2 surat ini. Tapi sudah turun sejak dulu. Tapi fadilah khususnya terwahyukan ke Rasulullah ketika Rasulullah terkena sihir. Jadi seperti itu penafsiran dari madhab yang mengatakan ini Makkiyah dan itu yang masyhur. Taib. Sekarang kita baca kitabnya. Nazalat hadhi surah, yaitu surat Al-Falaq, walati ba'daha, yaitu surat An-Nas, ya. Lamma saharo, ketika sahara labidun al-Yahudiyu an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Labid bin A'som, orang Yahudi, ya, itu menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi watarin. Watar artinya adalah tali. Watar artinya adalah tali. Jadi Labid menyihir Nabi dengan saranya tali bihi ihda asrota ugdatan, tali yang diikat 11 ikatan. Fa'alama huwahu bidzalik. Kemudian Allah memberitahukan kepada Nabi Rasulnya bahwasanya ada yang menyihir kamu. Allah memberitahukan kepada Rasulullah bahwasanya ada yang menyihir kamu, wahai Muhammad. Wa bimahallih, dan Allah juga mewahyukan kepada Rasulnya di mana tali 11 ikatan itu diletakkan. Sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari, tali 11 ikatan ini diletakkan di sumur yang namanya Bi'ru Darwan, kama fi riwayatil Bukhari. Jadi sumur namanya sumur Darwan. Jadi dimasukkan di dalam sumur tersebut. Ikatan itu ditanam di situ. Fa'ahdara baina yadai sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahdara itu menghadirkan. Tentu Rasulullah akhirnya mengutus sahabat untuk mengambil ikatan tadi di sumur tadi. Nah, ketika ikatan sihir tadi ditemukan, wa fa'ahdara baina yadayhi wa amara bit ta'awudi wa umira fa'uhdira baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ikatan tadi didatangkan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa umira bit ta'awudi bis suratain. Turunlah wahyu Allah untuk berta'awud, berlindung kepada Allah, menyembuhkan sihir tadi dengan 2 surat ini. Jadi Allah mewahyukan kepada Nabi agar menjadikan 2 surat ini
untuk sarana penyembuhan dari sihir. Subhanallah. Fakana kullama qara'a ayatan, setiap nabi itu membaca satu ayat, tentu total ada 11 ayat ya. Inhalat, terlepas. Inhalat itu terlepas. Inhalat uqdatun, satu ikatan terlepas. Jadi setiap nabi membaca satu ayat, satu ikatan terlepas. Inhalat uqdatun wa wajada khifatan, dan nabi setiap satu ikatan terlepas itu nabi merasa badannya itu enteng. Wajada khifatan itu nabi merasa setiap terlepas ikatan itu badannya enteng. Wa wajada khifatan hatta inhalat, terlepas al-uqadu kuluha, sampai semua ikatan itu terlepas semuanya. Dan rasanya akhirnya ka'annama nusyita min iqal. Nusyita min iqal. Iqal itu bondo, tali yang dipakai untuk mengekang tangan kaki, itu namanya iqal. Ka'annama nusyita min iqal artinya adalah seakan-akan bebas dari penjara, dari ikatan, bebas ya, seperti itu. Nah, ini sebab turunnya surat ini, atau bisa dikatakan ini sebab turunnya perintah berta'awud dengan surat Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian ikhwah yang dimuliakan Allah, ini penting juga ya. Sebelum adanya perintah untuk berta'awud dengan Al-Falaq dan An-Nas ini, Nabi itu setiap kali ada penyakit, ada sakit, itu Nabi berdoa dengan doa yang panjang dan lebar. Tapi ketika sudah turun 2 surat ini, Nabi mencukupkan dengan 2 surat ini, baik dibaca sekali ataupun diulang-ulang, tapi menjadikan 2 surat ini sebagai surat andalan dalam meruqyah diri sendiri. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat hadis dikatakan, Iqra' bihima kullama nimta wa kumta, bacalah, lazimilah Al-Falaq dan An-Nas setiap kamu bangun dan setiap kamu mau tidur. Taib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk di suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq as-subhi. Jadi al-falaq di sini artinya adalah as-subhi. Artinya apa? Waktu subuh. Ya, waktu subuh. Dan ini tafsiran jumhur ya, tafsiran yang masyhur. Ada tafsiran dinisbatkan dan disebutkan oleh Imam Suddi. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Falaq itu artinya adalah Sijnun fi Jahannam, nama sebuah penjara yang di dalam neraka, namanya Falaq. Tapi itu pendapat yang tidak masyhur dan tidak mayoritas. Yang mayoritas Rabbil Falaq adalah Rabbis Subhi. Seperti itu. Qul a'udzu birabbil falaq birabbis subhi min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min hayawanin mukallafin wa ghairi mukallafin wa jamadin kasummi wa ghairi dzalik. Luar biasa ya. Imam Suyuti, Imam Mahalli menafsirkan ma khalaq, yakni dari kejahatan makhluk Allah. Itu makhluk di sini, baik itu makhluk itu hayawanun mukallaf. Siapa berarti kalau hayawanun mukallaf? Jin dan manusia. Ya, hayawan itu bukan hewan lah. Hayawan artinya makhluk hidup yang punya kehidupan. Jangan dimaknai hewan dalam arti hewan kaki 5 itu enggak. Kaki 4 atau kaki 2, bukan. Jadi makhluk itu hayawanin mukallafin.
makhluk hidup yang tertaklif, terbebani syariat, yaitu manusia dan jin. Wa ghairi mukallafin. Seperti apa? Makhluk Allah yang ghairi mukallaf, hewan-hewan buas, hewan-hewan ganas. Ya, itu ghairi mukallafin. Wa jamadin, benda mati, seperti racun dan seterusnya. Jadi min syarri ma khalaq itu dari apa saja. Min syarri ma khalaq itu dari apa saja. Taib. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin, ghasiq artinya malam hari, min syarril lail. Dan ini Masya Allah ya, kejahatan itu memang kebanyakan terjadi di malam hari ya. Kejahatan terkadang di malam ini, sampai-sampai dalam istilah bahasa Indonesia untuk menyebutkan kejelekan itu memakai kiasan kata dunia malam, artinya dunia kejelekan ya kan. Dunia malam artinya apa? Dunia kejelekan. Dunia malam artinya dunia kejelekan. Itu sebagai kiasan ya kan. Makanya ketika Allah berfirman min syarri, ya arti berlindung kepada Allah dari kejahatan ghasikin, kejahatan malam, kejahatan yang ada di malam hari. Idza waqab, di mana ketika itu waqab. Waqab artinya azlama. Waqab artinya gelap. Ya. Jadi gelapan malam. Seperti itu. Taib. Dan ini nampak ya, kata-kata kegelapan malam itu nampak munasabahnya dengan permulaan ayat yang menyebutkan, katakanlah aku berlindung dengan Tuhan waktu subuh ya, karena subuh ini adalah cahaya yang menyelesaikan malam ya kan. Malam ini kan selesai dengan munculnya subuh, betul nggak? Malam itu selesai dengan munculnya subuh, artinya Allah lah Tuhan yang memiliki malam dan yang mendatangkan siang. Jadi kenapa kok rahasianya surat Al-Falaq ini dimulai dengan aku berlindung dengan Tuhannya subuh? Karena setelahnya disebutkan tentang jahatnya malam dan pemilik malam itu Allah. Maka yang bisa menjaga kita di malam hari dari kejahatannya adalah yang memiliki malam itu, yaitu Allah SWT. Karena Allah lah yang menyelesaikan malam dengan datangnya subuh. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi wa min syarri, dan dari kejahatan ghasik, kejahatan malam, idza waqab, ketika gelap, wal qamari idza ghaba, dan bulan ketika tidak bersinar, tidak nampak, dan bulan ketika tidak bersinar atau tidak nampak. Seperti itu. Jadi ini arti dari wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsat. Naffatha yanfuthu itu artinya mengeluarkan angin tanpa ludah. Jadi seperti ini. Nah itu, mengeluarkan angin tanpa ada ludah yang ikut keluar, itu namanya naffatha yanfuthu. Biasanya yang melakukan seperti itu kan dukun-dukun. Makanya ditafsirkan naffatsat adalah as-sawahir, para dukun-dukun. An-naffatsat artinya adalah as-sawahir, dukun-dukun wanita, sahirah, Jawa dari sahirah. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan aku berlindung kepada Allah dari peniup, para penyihir-penyihir yang meniup fil uqad.
Uqad itu adalah ikatan-ikatan yang dijadikan sarana mereka untuk menyihir orang. Bahasa Indonesianya apa? Buhul-buhul itu. Wa min syarrin nafatsati fil uqad. Wa min syarrin nafatsati fil uqad. Wa min syarrin nafatsati fil uqad allati ta'kiduha fil khait, yang mana para penyihir itu mengikatnya di dalam khait, tali atau benang. Tanfukhu fiha bi syai'in takuluhu, yang mana mereka meniupkan jumpa jampi di dalam ikatan itu min ghairikin, tanpa ludah. Itulah yang dinamakan dengan nafatha. Wa qala Zamakhsyari ma'ahu itu ma'ariqi, ma'aludah. Jadi kalau Imam Zamakhsyari memahami bahwasanya nafatha itu adalah meniup dengan ada ludahnya sedikit. Ada perbedaan dalam kosakata. Kabanati Labidinil madkur. Banati Labid itu yaitu anaknya Labid bin Asom itu yang dia dan ayahnya menyihir Rasulullah SAW. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kami juga berlindung kepada Allah dari orang hasad ketika menampakkan hasadnya, karena itu artinya membunuh dan mencelakai. Wa min syarri hasidin idza hasad artinya membunuh dan mencelakai. Adhara hasadahu, menampakkan hasadnya. Wa amila bimuqtadahu, dan dia merealisasikan hasadnya. Itu kan ngeri sekali. Kalabidnil madkur minal yahud al hasidin lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzikru thalathah asyamilu laha ma khalaq ba'dahu lisiddati syarriha. Apa maksudnya wa dzikru thalathah? Apa artinya tiga? Tiga itu ini. Syarri ghasikin, syarrin nafathat, syarri hasidin. Baik gosikin, nafathat, hasidin itu kan sebenarnya sudah include di ayat nomor 2, min syarri ma khalaq. Iya kan? Jadi min syarri gosikin, min syarrin nafathati fil uqad, min syarri hasidin idza hasad. Tiga min syarri ini, yakni ayat 345 ini, sebenarnya kan secara lugotan itu kan sudah include di min syarri ma khalaq. Karena ma khalaq ini kan banyak banget, termasuk di dalamnya hasidin, nafathat, ghasikin, itu semuanya kan termasuk ciptaan Allah. Pertanyaannya, kenapa kok tetap disebutkan ma khalaq, nafathat, ghasikin, hasidin? Kenapa tetap disebutkan? Padahal sudah include. Imam Mahali mengatakan lisiddati sarriha, karena parahnya kejahatan mereka. Dan ayat ini juga isyarah ikhwah, bahwasannya track record Yahudi itu sejak zaman Nabi dakwah itu sudah jelek. Sudah pengen membunuh Rasulullah. Kalau sama Rasulullah aja pengen bunuh, apalagi cuma kita yang cuma umatnya gitu loh. Jangan heran gitu ya. Wong Rasulullahnya saja mereka pengen bunuh gitu. Thayyib. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung memencet tombol. Silakan. Ada pertanyaan? Di ibarat di surah Al-Falaqnya ada yang ditanyakan, silakan. Yang biru-biru dipencet nanti muncul di saya, nanti akan saya approve. Monggo yang mau bertanya. Silakan yang ada pertanyaan. Taib. Kalau belum ada saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Setelah surat Al-Falaq,
kita akan membahas surat Al-Ikhlas. Ya, kita akan membahas surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallah. Suratul Ikhlas Makkiyatun au Madaniyatun. Nah, khilaf juga ini. Walaupun mayoritas mufassirin menyebutkan bahwasanya surat ini adalah Makkiyah. Sebab turunnya adalah orang-orang musyrik menantang Nabi untuk mengatakan unsub lana rabbak, kasih tahu ke kami wahai Muhammad, nasab Tuhanmu itu seperti apa. Dikiranya Tuhan itu memiliki nasab seperti dewa-dewa gitu. Akhirnya turunlah surat ini. Taib. Akhirnya turunlah surat ini. Wa ayatuha arbaun au khamsu ayatin, dan jumlah ayatnya surat Al-Ikhlas ini arbaun au khamsu ayatin. Nah, ini ikhwah penting ya, penting ini. Arbaun au khamsu ayatin. Ada yang mengatakan ayatnya 4, ada yang mengatakan ayatnya 5. Ya. Ini bukan artinya surat Qul huwallahnya beda. Ini penting. Surat Qul huwallahnya sama, tapi penomorannya itu beda gitu loh. Ada yang menghitung bismillah itu 1 ayat berarti jadi 5. Ada yang bismillahnya nggak dihitung ayat berarti 4 gitu loh. Jadi ini bukan terus kalau 4 ayat berarti yang nggak ada apa ya dari kulhu ya, enggak gitu. Kalau bismillah dihitung ya 5 ayat, bismillah dihitung 4 ayat. Taib. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi, ya, kaum musyrikin tuh menanya, wahai Muhammad, Tuhanmu itu siapa? Anaknya siapa? Lahir di mana? Ya kan? Kemudian turunlah Qul huwallahu ahadun. Katakanlah Allah itu Esa. Fawahu khabaru huwa wa ahadun badalun minhu au khabarun tsani. Nah, gini. Ini tentang nahwu, kita belajar nahwu. Kita belajar nahwu. Huwa itu mubtada. Allah, Qul huwa, Allah itu khobar. Ahadun itu badal. Oke ya, ahadun itu apa? Badal. Ini i'rab yang pertama. Jadi huwa itu mubtada, Allah itu khobar, ya. Ahadun itu badal. Ini i'rab yang pertama. I'rab yang kedua, huwa itu mubtada, Allah itu mubtada yang kedua, ahad itu khobar mubtada yang kedua, Allahu ahad itu adalah khobar untuk mubtada huwa. Jadi ini i'rab yang kedua seperti itu. Allahus somad mubtada wa khabar. Allah mubtada, somad itu khobar. Apa arti dari somad itu apa? Arti dari kata as-somadu itu apa? Al-maqsudu fil hawaij alad dawam. Zat yang dituju ketika ada yang membutuhkan selama-lamanya, yang selalu dimintai dan yang selalu dibutuhkan. Itu namanya as-somad. Manusia mungkin dibutuhkan, tapi kadang orang nggak butuh kita. Nggak, berarti kan dibutuhkannya nggak selamanya. Tapi kalau Allah kan selamanya. Kalau Tuhan kan dibutuhkannya selamanya. Kalau kita kan kadang dibutuhkan, kadang membutuhkan, kadang nggak dibutuhkan dan membutuhkan, dan seterusnya. Lam yalid
tidak melahirkan. Walam yulad, lam yalid lintifai mujanasatihi. Apa arti lintifai mujanasatihi? Tidak ada yang sejenis dengan jenisnya Tuhan gitu. Lintifai mujanasatihi itu artinya tidak ada yang sejenis dengan jenisnya Tuhan. Lintifai mujanasatihi artinya tidak ada yang sejenis dengan jenisnya Tuhan. Lam yalid, tidak melahirkan. Ya, karena kalau melahirkan itu berarti siapa yang dilahirkan? Terus kalau melahirkan juga berarti bukan Tuhan. Tuhan kok sama dengan makhluknya gitu loh. Walam yulad, ya, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Lintifai al-huduthi anhu, karena nggak mungkin hudus ada setelah tiada itu. Kalau ada setelah tiada berarti dia bukan Tuhan, karena ada setelah tiada itu adalah ciri khas makhluk. Ada setelah tiada itu adalah ciri khas apa? Ciri khas makhluk. Seperti itu. Walam yakun lahu kufuwan ahadun, ai mukafian wa mumathilan. Kufuan itu artinya penyaing, pemirip. Walahu muta'alikun bi kufuwan. Ya. Walahu itu muta'alikun bi kufuwan. Walam yakun ahadun kufuwan lahu. Ya. Wa quddima alaihi. Kenapa kok kata lahu itu didahulukan atas kata kufuwan? Padahal tarkib aslinya walam yakun ahadun kufuwan lahu. Tapi kenapa kok lahunya dikedepankan daripada kufuwan? Li'annahu mahatul qasdi bin nafi. Mahatu itu artinya fokus utama, al qasdi tujuan, bin nafi penafian. Karena tujuan utama dari ayat 4 adalah pengagungan Allah. Walam yakun lahu walam yakun lillah. Maka karena tujuannya adalah pengagungan Allah dan hu ini domirnya kembali kepada Allah, maka dia didahulukan. Wa akhara ahadun wa huwa ismu yakun an khabariha. Tapi ahadun justru yang harusnya ism itu di depan, kenapa diakhirkan? Riayatan lil fasilah, untuk menyelaraskan fasilah akhir ayat Quran. Jadi ahad, somad, lam yulad walam yakun kufuwan ahad, agar dal itu namanya riayatul fasilah. Yang mau bertanya silakan bisa mencet tombolnya. Kita sudah membaca 2 surat, surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq. Ada yang mau bertanya? Boleh dipencet tombolnya, silakan. Yang mau bertanya, kita sudah mengambil 2 surat, surat Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas. Tafadhal. Fi soal, ada pertanyaan? Silakan. Mikrofonnya bisa dipencet dan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Tayyib. Kalau nggak ada yang ditanyakan, setelah ini surat apa ini? Surat Al-Masad. Taib, saya kira kita sudah mengambil 2 surat ya. Kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Sudah kita ambil 2 surat. Alhamdulillah. Ada yang bertanya? Nggak ada? Oke. Insya Allah yang terlambat nanti bisa didengarkan di rekaman ya. Yang terlambat ya, bisa didengarkan di rekaman. Kita tadi mulai jam 3 pas ya. Jadi ini sudah pas 35 menit, setengah jam kurang lebih. Kita cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.